Kalau ini sedikit aja udah menarik, campur bibit gula. Tangan belum mbak? Orang kan nggak tahu cara buatnya. Cakep kan warnanya, kayak mantek. Aslinya sih 2 hari mas, basi. Kan rugi saya mas, saya kan pengen hidup kayak orang-orang. Lebih sering menyebabkan yang namanya kanker. Masih mas, dari tadi ngoceh terus. Anda penyuka kue mochi? Kue bertekstur kenyal dan lembut dengan isi kacang yang manis dan gurih ini. Banyak loh penyukanya, termasuk saya sendiri. Kue yang banyak juga dijual sebagai jajanan pasar ini, selain di toko kue modern, ternyata belakangan segelintir oknum penjual kue bikin kue mochi ini dengan resep nyeleneh yang bisa membahayakan kesehatan konsumennya. Tujuan salah satunya, supaya mochi awet tidak mudah basi, sehingga menguntungkan segelintir oknum tadi. Mengapa bisa sampai membahayakan? Yuk simak buser investigasi. Mochi imut berselimut boraks. Pernah keliling pasar tradisional? Tahu nggak apa yang bikin betah? Yes, bener. Pasar tuh surganya jajanan. Jadi kalau ke pasar, siap-siap aja lapar mendadak. Godaan menikmati kue-kue tradisional maupun modern dengan bentuk dan warna-warni yang bikin ngiler sulit dihindari loh. Nah, tapi kali ini lagi pengen nyobain kue yang rada internasional nih guys. Bentuknya sederhana, bulat doang, terus diselimutin tepung di atasnya. Kue mochi namanya yang asal-usul aslinya dari Jepang. Tapi kalau yang ini 100% buatan anak bangsa loh ya. Terus rasanya gimana? Kalau nyobain yang udah-udah mah, maknyus banget. Biar nggak jadi ngeces doang, yuk kita borong mochinya. Nah, pas jalan pulang, ada kawan nih yang nyamperin. Weh, insting kami menajam dong denger ginian. Jadi pengen tahu di mana produksi mochi yang nyeleneh ini. Ini mah di pasar enak kak. Masa? Iya, saya pernah beli. Emang ada yang nggak enak? Ada. Ini harga 2.500-an kan? Ya, 2.500. Ini enak kak, saya pernah beli nih. Ini paling 2 hari. Yang di sana ada sampai seminggu tahan kak. Buset. Iya, saya curiga sih pakai bahan yang nggak benar itu kak. Itu orang banyak yang beli. Kalau kakak mau coba lihat ke sana besok. Janjian dulu sama orangnya. Ya udah. Yaudah ya? Iya kak. Besok ya? Iya kak. Berarti? Iya kak. Berarti ya? Emang gimana sih cara ngebuat mochi nyeleneh ini? Pasti ada hal yang beda banget yang nggak dilakuin pembuat mochi umumnya. Biar nggak penasaran doang, kita gabung sama ibunya yang bikin. Udah ngedil kok buat lihat prosesnya. Nih, kita start dari bikin santan kelapanya. Sengaja belinya sedikit-sedikit. Kalau belinya sekaligus tuh kadang kan mahal. Jadi budget untuk buat ini harus seirit mungkin biar pendapatannya lebih banyak. Gula putih campur bibit gula. Soalnya kalau gula yang asli rugi saya. Oh, ini udah dicampur? Saya campur pakai bahan pemanis buatan. Makanya saya pakai pandan agar orang tidak mengenali kalau saya pakai bibit gula buatan. Nah, baru mulai aja udah kelihatan nggak bener cara bikinnya. Kudu dicek ulang, apa aja sih belanjaannya? Tuh, satu lagi nih, bahan kimia yang nggak nyambung belas buat bahan kue. Nggak kebayang apa jadinya bahan berbahaya gini nyangkut di organ dalam kita. Ini untuk apa mbak? Ini untuk pewarna. Kan nggak boleh mbak nih warna ini mbak. Ya saya sih nggak tahu ya. Ini kan saya makainya sedikit karena ini kalau makainya sedikit warnanya tuh ngejreng bagus gitu loh. Bagian dikit ya nggak bahaya sih bagi saya mah biasa-biasa aja. Kan banyak dikit tetap nggak boleh mbak. Iya, kalau pakai pewarna makanan kadang kan warnanya kurang terang. Tapi kalau yang ini pakai sedikit aja warnanya itu sudah bagus, sudah terang. Jadi ya saya pakainya ini aja Pak. Lagian juga saya makainya cuma sedikit kok mas, nggak banyak. Korek-korek soal pewarna pakaian bikin si ibu emosi alias naik darah. Tapi kan tetap nggak boleh mbak ini kan mbak ya.
Iya, tapi saya makanya dikit. Ih, mama sini loh, cerewet banget sih. Orang saya lagi mau buat. Tadi kan mau buru-buru, Mas, mau masak. Jangan kayak gitu sih, Mas. Kalau mau nanya-nanya, nanya aja bener. Saya ini capek loh tanya. Iya, Mbak. Oke, Mbak. Ya, Mas, nanya lagi ya, Mas. Ini dikit aja kok warnanya. Iya. Yang kita takutin kejadian deh. Pewarna pakaian diceburin ke dalam santan tanpa basa-basi lagi. Ada 2 mangkok isi santan kelapa. Udah tercemar berat ini mah. Udah pakai biang gula, terus pakai pewarna pakaian, makin jadi. Nah, bagus, Mas, warnanya, Mas. Iya, bagus juga buat kesehatan, kurang bagus. Ya, saya kan sedikit, Mas, makanya cerewet banget sih. Mbak, nih bikin kayak gini nih sejak kapan, Mbak? Semenjak pandemi saya putus kerja, nggak punya duit, jadi ya buat inilah saya kue mochi. Karena saya nggak punya lagi jalan kerjaan, jadi saya buat seperti ini. Laku tapi ini, Mbak? Ya, laku sih. Satu lagi yang bikin ilfil. Jolok bener bikinnya. Tuh, pakai tangan jadi nih. Pakai tangan lah, Mas. Di tangan belum, Mbak? Sudah lah. Yang penting mah orang kan nggak tahu cara buatnya. Yang penting rasa. Iya, rasa. Emang sih nyetrong banget warna adonannya. Kena efek pewarna pakaian guys. Mbak, ini apa? Ini belum. Bleng tuh. Bleng tuh tahu nggak, Mbak? Apa? Enggak. Bleng itu borak loh, Mbak. Iya kah? Enggak lah. Orang ini emak saya juga dulu pakai ini kalau buat apa-apa awet. Iya, ini kan pengenyal kan, Mbak ya? Iya. Iya, ini borak, Mbak. Masa sih? Wah, Enggak lah. Nggak apa-apa, yang penting mah ini enak. Wah, stres nih orang. Masih ditambah lagi blank alias boraks. Sumber pemicu penyakit semua nih isian mochi. Mana asal aja lagi nggak pakai takaran. Tobat. Saya pakai ini terus nggak apa-apa kok, Mas. iya, efeknya, Mbak, jangka panjangnya. Itu nggak boleh nih. Udah sih, Mas. Dari tadi ngoceh terus. Makanya juga dikit, Mas. Nih, lihat nih. Rumus mochi pakai blank rupanya dipakai buat alasan tertentu. Alasan yang bikin untung banyak si pembuat mochi, rugi abis buat yang makan. Ini biar awet, Mas. Saya dulu dagang. Pakai ini, hancur usaha saya, Mas. Ya, semenjak saya pakai ini, ya alhamdulillah. Saya bisa mencukupi kehidupan saya untuk beli lokal. Ini kuat berapa lama? Ini sampai 2 minggu lah, Mas. 2 minggu, 3 minggu masih awet. Iya, 3 minggu. Iya, Mas. Nggak bau. Kalau dulu saya nggak pakai belong ini, Mas. 2 hari udah bau. Ini, Mas, bukan sedikit, Mas. Sedikit maksudnya ya? Udah sih, Mas, yang ngoceh aja, Mas. Pegel saya ini tanyain melulu. Rewet amat kali. Saya kukus 30 menit. Setengah jam, mochi diproses. Mateng dah kue dari negeri matahari terbit ini. Ini harus diaduk lagi supaya matang sampai ke dalam. Lumayan banyak sih ibu produksi kue mochinya. Asli nggak pengen lihat doi ngeproses mochinya. Kagak ada higienisnya sama sekali. Emang nggak ada sarung tangan plastik? Duh, Mas, pakai sarung tangan plastik ribet buatnya, Mas. Ini biar nggak lengket, Mas. Kasih minyak. Taruh di sini. Dikukus 30 menit. Dilap dulu. Enggak, Mas, bersih kok dari pasar. Tidak higienis. Saya udah terbiasa kok, Mas, kayak gini nggak apa-apa. Buktinya saya sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah, bikin mochi apa bikin tumpang, Mbak? Mochi. Ih, Mas ini nanya terus loh. Pusing saya.
Terus meluncur juga pernyataan si kreator mochi soal marketnya kemana aja. Jawaban dia ini bikin kita worry banget. Selai strawberry biasanya disukai sama anak-anak kecil mas, makanya dagangan saya laris. Belajar dari mana ini? Kayak gitu Mbak. Belajar dari teman-teman saya mas. Aku ini. Aku lah mas, anak-anak SD yang beli. Bagus nggak warnanya? Iya, merah. Merah kan kayak hati. Warna seperti ini warnanya lebih terang. Memang pakai warna makanan. Boleh saya pegang nggak Mbak? Boleh? Oh, ke tangan saya Mbak. Enggak apa-apa kan orang nggak ngeliat. Enggak. Jadi kalau saya pakai warna itu saya bisa pakai paling enggak 20 kali pemakaian. Irit ya Mbak. Irit banget. Tapi penyakitnya yang bahaya. Saya kan makanya dikit mas, nggak banyak. Kayaknya anaknya nggak apa-apa tuh sampai sekarang. Profit gede emang jadi alasan si ibu ngadon mochi pakai resep yang ngawur pol. Ini jualnya kemana Mbak? Ya jualnya kemana-mana. Harga jual nih? Harga jualnya saya jual murah 4.000 mas. Untungnya gede ya. Ya untungnya gede tapi kan nggak setiap hari habis mas. Coba ya denger, tahan berapa lama nih mochi? Nah saya buat ini mas. Ini bisa sampai bertahan 3 minggu. Aslinya sih 2 hari mas, basi. Kan rugi saya mas, saya kan pengen hidup kayak orang-orang mas. Ini digiling juga Mbak? Ya digiling. Setelah itu kita kasih strawberry. Pelit amat Mbak sebenarnya dikit bener. Mahal mas, stroberinya juga mahal. Ini tempatnya, cakep kan? Halal mas, ini mas. Ternyata enak banget mas. Ini anak-anak kecilnya pasti suka karena rasanya kenyal seperti permen. Sekarang geser ke produksi mochi original isi kacang. Ini mochi original. Ini yang bikin laris mas. Daki nempel semua di sini. Enggak lah mas, vitamin ini mas. Ini biasanya saya buat pakai kotak itu mas, yang dari bambu. Oh, kayak di Jawa Barat nih. Iya, iya. Sip, selesai udah produksi mochi anti basi handmade si ibu. Tampilannya sih menggiurkan, serius loh ini. Cuma ya ngeri aja nyicipinnya. Jadi berapa semuanya Mbak? 200.000. 200.000. Wah, keuntungannya lumayan ya Mbak. Ya gitu deh, hampir 100%. Ini mau ke? Saya jual sendiri ke depan SD, depan sekolah. Banyak juga ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah mas, tapi nggak langsung habis loh mas. Oh gitu? Iya mas, jadi bisa 2 minggu, 2 minggu ya? 3 minggu Wah. baru habis mas. Jadi saya produksinya juga nggak setiap hari. Saya buatnya 5 hari sekali saya buat. Ini mochi anti basi ini ya? Iya lah mas. Kalau yang 2 hari itu, yang pertama ini mas, yang pertama yang asli itu tahannya cuma 2 hari. Terus dia teksturnya lebih lembut. Nah kalau yang saya buat ini pakai bleng, ini tahannya bisa 3 minggu. Terus tingkat keteksturannya lebih ini mas, lebih kenyal. Ada bleng nggak mbak? Untuk prakarya anak-anak. Lo tuh ngebut tuh. Takut dia bener, dia nggak mau diikutin, katanya nggak.
Biar ngerti kemana aja si ibu ngelarisin jualannya, kita ngekorin dah di belakangnya. Ini dia buka toko apa ngirim sih Bang? Ngirim ke tukang kue. Iya. Lo tuh ngebut lo. Takut dia bener, dia nggak mau diikutin, katanya nggak usah. Dia kayaknya curiga, ngegas, langsung ngilangin jejak. Terus di mana sebenarnya si ibu belanja bahan dan kok bisa dapat bahan-bahan berbahaya itu? Seperti yang udah diceritain sebelumnya, kawan kami lah yang ngelobi ke si ibu pembuat mochi supaya bisa dibuntutin kegiatannya. Masuk pasar bareng si ibu. Yang dibeli masih sebatas wajar aja sih. Terus nyamperin lapak-lapak, beli santan di sini. Lanjut beli mika plastik. Tenteng belanjaan, udah waktunya pulang nih. Taunya si ibu masih selancar ke sebuah lapak yang ada di pojok pasar. Ada belum nggak Mbak? Ini nih gawat, yang dibeli blank alias boraks guys. Bahaya. Kunjungan si ibu ke toko selanjutnya bener-bener gak nyambung sama bahan kue. Jago banget alasan si ibu belanja bahan kimia berbahaya. Untuk prakarya anak-anak. Belanja bahan kelar, kami langsung ikut ke rumah produksi mochi si ibu. Kalau boraks dan berwarna tekstil itu juga sering kita konsumsi, lebih sering menyebabkan yang namanya kanker. Kanker itu bisa dari kanker hati atau mungkin kanker kulit. Dampak yang paling sering kita jumpai. Kemudian bagaimana cara kita mengenali mochi itu ada bahan makanan berpengawet seperti boraks atau berwarna tekstil, yaitu dengan cara coba menekan tekstur mochi. Jika mochi yang kita tekan itu tidak membal atau mungkin tidak meninggalkan bekas jari kita, itu berarti dia mengandung boraks. Kemudian warna dari mochi tersebut cenderung lebih mencolok. Biasanya cenderung rasanya juga akan pahit atau tidak seperti mochi pada umumnya. Penyuka kue mochi yang imut-imut ini jangan sampai keder or ciut gara-gara ada pedagang yang gak bener bikin mochinya. Tentu jauh lebih banyak yang punya usaha mochi jujur dan jual mochi yang sehat, nikmat, dan higienis. Sebut saja Lydia Agustin, putri hijab influencer Indonesia ini bersama 2 pegawainya membuat kue mochi modern dengan berbagai varian rasa plus bahan aman bagi kesehatan. Udah kita teliti, bahan bakunya aman semua dengan takaran yang benar. Mbak ngomong belajar dari mana ini? Ini aku belajar dari internet, terus belajar sama chefnya, jadi kita beli resep. Jadi kita trial, kalau salah kita salah sampai 3 kali salah, terus akhirnya berhasil. Jadi bisa sharing ke chefnya. Terus salah satu faktor penting, adonannya pakai pewarna makanan. Jadi aman guys. Kita pakai pewarna kue. Nah, kita pakai warna hijau karena ini akan kita buat jadi yang green tea. Lydia juga punya kunci-kuncian. Mochi bentuknya kenyal, tapi tanpa bahan kimia. Kita kasih air sedikit gitu loh, jadi biar agak cair. Karena kebanyakan orang buat mochi itu terlalu kental gitu, makanya rasanya agak keras. Pakai pengawet itu bahaya buat kesehatan. Masyarakat atau pembeli juga berpikir negatif sama kita, padahal sebenarnya kita nggak semua loh yang buat mochi, usaha mochi itu pakai pengawet. Bikinnya aja higienis dan semua pakai takaran yang pasti. Jadi nggak perlu takut ngemil mochinya. Nah ini kan banyakin Mbak, kalau nggak habis gimana Mbak? Ini udah 3 hari ya pasti kita kasih ke orang sih kalau udah nggak habis gitu kan. Daripada kita jual lagi pasti udah nggak enak. Lihat tuh, beda banget kan hasil mochinya. Biar lebih afdol, yuk kita datengin outlet penjualannya. Nah, pembeli udah mulai berdatangan nih. Semoga laris terus dan berkah dagangannya ya. Oh ini sih karena udah sering beli ya, mungkin nggak mungkin lah pakai pengawet. Terus gimana dong kita menyikapinya? Ya nggak perlu khawatir, yang penting perhatikan berapa lama kedaluarsa kue mochi itu. Dan tentunya belilah kue mochi kesukaan Anda di langganan, baik di toko maupun di pasar yang terpercaya higienitasnya. Intinya, enjoy your kue mochi guys.
Oke deh, Booster Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.